Pernikahan adalah sesuatu yang sakral bagi kebanyakan orang. Pasalnya, di dalamnya ada ikhtiar penentuan belahan jiwa yang harapannya bisa menjadi pendamping setia selamanya hingga bahkan di akhirat kelak. Karena itu, pada umumnya banyak orang mencari pasangan hidup yang paling banyak memiliki kesamaan sedari awal. Namun, apa jadinya jika pernikahan itu justru berisi perbedaan prinsip yang sangat fundamental terkait beda agama? Seperti apakah status hukumnya dan apa kemungkinan petaka terselubung yang akan menyusup di baliknya? Yuk kita cari tahu bersama pada segmen peristiwa dan dakwah pada episode pertama kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Sahabat penyuluh, pernikahan beda agama sering saja terjadi di sekitar kita. Bahkan yang viral beberapa hari lalu adalah sebuah pernikahan seorang wanita cantik dari staf sus atau staf khusus presiden yang beragama Islam, sebut saja bernama Fulana. Ia lalu menikah dengan seorang pria pujaan hatinya pada tanggal 18 Maret 2022. Sebut saja bernama Fulan dan ia beragama Hindu. Namun, sebelumnya maaf ya sobat penyuluh, dalam segmen peristiwa dan dakwah ini kita menggunakan kata ganti nama secara umum yakni Fulan dan Fulana aja. Karena hal yang terpenting sesungguhnya bukanlah pada siapa pelakunya, tetapi lebih kepada apa pelajaran terbaiknya yang kemudian bisa kita ambil dalam kehidupan. Right? Oke, sahabat penyuluh, yang menarik perhatian kemudian adalah prosesi akad nikah dilakukan 2 kali sesuai dengan agama masing-masing mempelai. Fulana dengan proses akad nikah Islam, sedangkan Fulan dengan proses akad nikah sebagaimana agama Katoliknya. Dalam pada itu nampak jelas Fulana dengan pakaian jilbab putih yang bersinar itu pun mengucapkan janji suci secara bersama. Di mana? Ya, di balik sebuah gereja. Aksi itu pun kemudian menuai kontroversi sobat. Banyak yang menyatakan pernikahan itu tidak sah. Bahkan dari pihak Sekjen MUI, Bapak Amirsyah Tambunan sekalipun. Sahabat penyuluh, berbicara tentang perkawinan, maka ada 2 landasan hukum yang memayunginya, yaitu pertama, hukum yang berlaku secara umum di Indonesia atau biasa disebut dengan hukum positif, dan yang kedua, hukum agama. Mari kita ulik keduanya secara singkat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing itu. Jadi, ketika kita merujuk kepada hukum positif, maka undang-undang itu pun kemudian mengembalikan lagi pada bagaimana menurut aturan, hukum agama, dan keyakinan masing-masing. Karena itu, mari kita langsung saja pada hukum berikutnya. Pada hukum agama, khususnya agama Islam, bagaimanakah sudut pandangnya? Yuk, kita simak dulu firman Allah pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 berikut.
Al-yawma uhilla lakumut tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Sobat penyuluh, berdasarkan ayat inilah banyak sebagian orang membolehkan orang muslim menikah dengan para ahlul kitab. Namun, kita sebenarnya perlu memahami secara holistik bahwa pada mulanya Allah memang membolehkan pernikahan dengan para ahlul kitab. Yang disebut ahlul kitab itu yaitu para penerima kitab sebelum Al-Quran, yakni bangsa Yahudi dan Nasrani. Allah membolehkan karena pada waktu itu para ahlul kitab ajarannya masih bersifat tauhid yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun belakangan Al-Quran memberikan informasi bahwa kaum ahlul kitab banyak yang kemudian mulai menyimpang dalam ketauhidan. Ajarannya banyak yang diubah oleh oknum-oknum tertentu sehingga tidak lagi berisi murni tentang tauhid yang mengesahkan Allah. Tetapi Tuhannya kemudian mulai terbagi-bagi sehingga terhadap mereka Al-Quran menyebutnya dengan istilah musyrik. Ya, musyrik. Nah, karena statusnya menurut Al-Quran telah berubah menjadi musyrik, maka tidak bisa lagi menjadikan ayat tersebut di atas sebagai sebuah rujukan pernikahan. Tetapi secara tegas Allah kemudian men-screening pada ayat tertentu sebagai acuan khususnya, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meski dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Nah, sahabat inspirasi, dari penjelasan ayat Al-Quran tersebut di atas, Anda sudah bisa menyimpulkan sendiri bukan? Bahwa asli tidak bisa, no way. Dan hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan dari Sekjen MUI Bapak Amir Syah Tambunan dalam satu wawancara dengan pihak wartawan. So, sebagai kesimpulannya saya ingin mengatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sakral, berisi janji suci untuk merajut kebahagiaan hingga bahkan sampai ke kampung akhirat. Karena itu, awas, jangan sampai esensi terpenting di balik sebuah pernikahan menjadi tergradasi oleh pesona, kenikmatan, dan keindahan bulan madunya yang sangat sesaat. Namun, sadarilah bahwa esensi di balik sebuah pernikahan adalah persandingan dua isi kepala yang sebelumnya dibesarkan dari kerangka referensi yang berbeda satu sama lain, sehingga benih-benih konflik sudah berkecambah sedari awal di sana. Nah, bagaimana mungkin kita mampu merajut bahagia dunia dan akhirat sementara kita telah memilih untuk menabur benih konflik paling kronis dengan menabrak
dengan menabrak sebuah keyakinan yang paling fundamental bernama agama. Bahkan, bukan tidak mungkin Allah pun semakin murka dan seolah ingin berkata, "You cross my line." Pada saat yang sama, Allah justru melihat ada petaka yang kita pilih untuk menginstalnya sendiri sedari awal di balik sebuah pernikahan suci itu. So, waspadalah dan mari kita renungkan bersama sobat. Akhirnya, jika Anda mendapati video ini bermanfaat, boleh dukung channelnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saya Rahman Patiwi dari Kemenak Banggai mohon undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.